Oke, jadi sekarang kita lanjut ke bab berpikir komputasional. Nah, di bab ini kalian berpikir komputasional itu adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Nah, di sini kalian dituntut untuk berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Nah, tujuannya di bab ini yaitu adalah memahami konsep struktur data stack and queue. Kemudian memahami algoritma proses searching dan sorting. Nah, sebelum kita mulai, kita pengenalan dulu yang namanya array atau larik. Nah, jadi array atau larik ini dia suatu tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data. Nah, contoh di sini penyimpanan ada data mobil, ada data motor, sama data makanan. Nah, bedanya mobil dan motor ini adalah sebagai data individual, data masing-masing. Begitu juga makanan. Nah, tetapi makanan di sini dia bentuknya array. Jadi di dalam makanan itu, tipe data makanan ada lagi terdapat data-data lagi. Nah, itu ada bakso, soto, dan juga sate. Nah, ketiga ini dia disimpan secara acak di dalam memori. Nah, tetapi data yang ada di dalam array makanan disimpan secara terurut. Jadi gitu kira-kira ada array. Nah, kemudian array itu contohnya seperti ini. Dia jadi punya seperti kotak itu. Anggap aja lemari yang banyak pintunya, kemudian dinomorin. Nah, nanti lemari itu isinya data. Kemudian di lemari itu dinomori. Nah, kalau array dia dimulai dari indeks ke 0. Nah, penomorannya menggunakan indeks namanya. Jadi dimulai dari indeks 0, indeks 1, dan seterusnya. Kemudian untuk di array, kodenya untuk memasukkan data itu adalah push. Nah, contoh seperti ini. Nah, ada push. Misal push kasih warna hitam. Nah, misalnya push 80. Nah, maka 80 ini akan masuk ke indeks yang paling awal, yaitu indeks 0. Oke, kemudian misalnya push lagi 70. 70-nya akan masuk ke indeks berikutnya, indeks 1. Kemudian push 50. 50-nya masuk indeks selanjutnya. Kemudian 30 akan masuk ke indeks selanjutnya. Nah, jadi contohnya untuk memasukkan data ke dalam array menggunakan push, kemudian diikuti oleh data yang ingin dimasukkan. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Oke, selanjutnya kita ke konsep struktur data yang pertama. Itu adalah stack. Nah, stack ini menggunakan prinsip last in first out. Artinya data terakhir yang akan diproses atau keluar. Nah, kalau di buku paket kalian itu ada di halaman 37. Nah, stack ini atau tumpukan diambil dari konsep seperti ini. Itu ada tumpukan buku. Nah, tumpukan buku yang paling bawah ini adalah buku yang pertama kali diletakkan. Sementara buku yang paling atas pasti adalah buku yang terakhir diletakkan. Kemudian kalau kita mau ngambil bukunya, maka otomatis ngambil buku yang paling atas. Nah, sama seperti stack itu nanti. Jadi dia data terakhir yang dimasukkan adalah data yang akan diproses atau dikeluarkan. Nah, kemudian kode pop yang digunakan dalam stack. Nah, jadi contohnya nanti seperti ini. Oke, misal sebelum ada kode pop, ada data yaitu indeksnya berisi angka 4, 7, 8, 10. Nah, begitu ada pop dikeluarkan, maka data terakhir yang akan keluar atau diproses. Nah, di sini data terakhir yaitu ada di indeks ke-3.
yaitu si 10 ini, maka 10-nya akan hilang. Kemudian kalau popnya muncul lagi, maka data yang terakhir lagi akan hilang, yaitu 8. Kemudian setelah itu muncul lagi pop, nah maka data terakhir yaitu 7 akan hilang atau keluar. Nah, jadi konsep stack seperti itu. Data terakhir yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang lanjut. Ada namanya, oh iya, contoh lagi. Nah, misal ada seperti ini. Nah, jadi ada array X. Nah, array X ini akan kita ubah menjadi array Y. Nah, jadi yang tadinya mangga, jeruk, naga, pir akan kita ubah menjadi mangga, bit, apel, naga. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, mangga adalah data pertama. Sementara 3 data berikutnya adalah yang berbeda. Jadi kita akan menghapus 3 data awal ini. Kemudian kita akan menambahkan 3 data yang baru. Nah, supaya array X-nya menjadi seperti array Y. Berarti kita akan menggunakan perintah pop. Nah, pertama, kan kita akan menghilangkan 3 data ini. Maka ketika perintah pop, maka array-nya akan menjadi yang tadinya mangga, jeruk, naga, pir akan menjadi mangga, jeruk, dan naga. Nah, pirnya hilang karena sudah di pop tadi, maka pirnya akan keluar, sehingga array sekarang sisa mangga, jeruk, dan naga. Kemudian perintah yang kedua adalah menggunakan pop lagi. Nah, maka data terakhir yang keluar yaitu si naganya akan keluar. Nah, jadi datanya menjadi mangga dan jeruk. Kemudian di pop lagi, maka sisa mangga. Nah, sisa mangga nih. Berarti sekarang supaya menjadi array Y, dia akan memasukkan data, entry data, yaitu menggunakan perintah push tadi. Nah, kalau pop, dia nggak perlu ditulis datanya yang hilang, karena sudah otomatis data terakhir yang akan hilang. Nah, kalau push, kita harus mendefinisikan apa yang akan di-push ke dalam array. Nah, di sini ada bit. Jadi kita akan push bit sehingga array-nya menjadi mangga, bit. Nah, selanjutnya adalah push apel sehingga menjadi mangga, bit, apel. Dan terakhir push naga. Maka array-nya akan menjadi mangga, bit, apel, naga. Nah, jadi supaya array X menjadi array Y, dia membutuhkan minimal 6 langkah atau 6 perintah, yaitu di pop 3 kali, kemudian di push 3 kali. Oke ya, sekarang dilanjut. Ups. Nah, sekarang adalah queue atau antrian. Nah, queue atau antrian ini dia menggunakan prinsip yang berkebalikan dari stack tadi, yaitu adalah first in, first out. Artinya data yang pertama dimasukkan adalah data yang akan diproses atau dikeluarkan. Jadi kalau stack tadi data terakhir yang keluar, kalau antrian atau queue dia persis seperti kalian ngantri. Jadi orang pertama yang ada di antrian dialah yang akan dilayani. Nah, kalau di konsep struktur data, data pertama adalah data yang akan keluar atau diproses. Nah, kalau queue atau antrian dia menggunakan kode shift. Oke, contohnya langsung seperti ini, seperti tadi.
Nah, kita akan mengubah array X-nya menjadi array Y lagi. Nah, kalau kita lihat di sini ada angka 4 sama 5 nih yang sama. Maka kita hanya butuh menghapus 3 data awal, kemudian menambahkan 3 data baru. Nah, berarti perintahnya menggunakan shift. Nah, maka data pertama yang akan hilang atau keluar. Jadi array X-nya sekarang menjadi 2, 3, 4, 5. Kemudian di shift lagi. Data pertama nih yang hilang. Nah, berarti sisa 3, 4, 5. Kemudian di shift lagi. Data pertama hilang, sisa 4 sama 5. Oke, 4 sama 5 sudah sama nih. Berarti kita tinggal memasukkan 3 data baru. Maka di push. Nah, apa yang di push? Angka 3. Sehingga menjadi 4, 5, 3. Push lagi 2. Jadi 4, 5, 3, 2. Terakhir push lagi. Sehingga menjadi push 6. Nah, 4, 5, 3, 2, dan 6. Nah, jadi kalau stack dia pakai pop, data terakhir yang keluar. Kalau shift dia adalah Q, yaitu data pertama yang akan keluar. Seperti itu. Nah, oke, sekarang tugas kalian untuk stack dan Q. Nah, ini. Jadi kalian buat di kertas selembar. Nah, di kertas selembar kalian tulis nama, formatnya seperti ini ya, tulis kelas, nama, tanggal, sama nilai. Kemudian kalian ubah array X ini menjadi array Y dengan menggunakan perintah push, pop, sama shift. Nah, jadi bebas. Yang penting nanti array X-nya yang toples, kemeja, chili, map, dan pen ini harus berubah menjadi chili, map, pensil, pen, roller, sama chips. Oke. Ini tugasnya. Kemudian dikumpulkan dan ditaruh di meja Bapak. Oke. Sekian, terima kasih.